Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman Kukumbing Channel, selamat bertemu kembali dengan Kukumbing Channel berbagi skill, pengetahuan, dan pengalaman. Semoga teman-teman Kukumbing Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar segala urusan, lancar rezeki, dan hidup penuh dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Kukumbing Channel, dalam pembahasan tugas pokok atau tupoksi dari perangkat desa sebelumnya, kita telah membahas tentang tupoksi seorang kaur keuangan. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang tupoksi dari kaur perencanaan. Yuk kita mulai, cekidot. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum itu sama ya. Yang pertama, Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Yang kedua, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, berdasarkan dari Permendagri nomor 84 tahun 2015, kedudukan seorang kaur keuangan adalah sebagai unsur sekretariat desa bidang perencanaan desa. Tugasnya adalah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa. Jadi kaur umum, kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, dan kaur perencanaan itu merupakan orang-orang yang membantu tugas-tugas sekretaris desa, karena tugas-tugas mereka itu merupakan tugas-tugas dari seorang sekretaris desa. Jadi kaur umum dan TU, kaur keuangan, dan kaur perencanaan itu selalu harus berkoordinasi dengan sekretaris desa. Fungsi dari kaur perencanaan yaitu pertama, menyusun RAPBDes atau rancangan anggaran pendapatan belanja desa. Yang kedua, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi program. Yang keempat, penyusunan laporan. Tugas kaur perencanaan sebagai tim PPKD adalah yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, menyusun DPA, DPBA, dan DPAL sesuai dengan bidangnya. DPA itu adalah dokumen pelaksanaan anggaran, DPBA adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, dan DPAL adalah dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan. Yang kelima, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidangnya. Yang keenam, menyusun laporan kegiatan sesuai dengan bidangnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Tugas kaur perencanaan berdasarkan bidang yang ditangani di APBS. Yang pertama adalah pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipasif. Yang kedua, penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes seperti Musdes, Musrenbangdes, Pramusrenbangdes, dan lain-lain yang bersifat reguler. Yang ketiga, penyusunan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan lain-lain ya. Yang keempat, penyusunan dokumen keuangan desa seperti APBDes, APBDes perubahan, LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait. Dan yang kelima, penyusunan laporan kepala desa atau penyelenggaraan pemerintah desa seperti laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan akhir tahun anggaran, serta informasi-informasi kepada masyarakat. Nah, teman-teman Kukumbing Channel, untuk pembagian tugas perangkat desa berdasarkan bidang yang ditangani di APBDes, saya telah membuat satu file yang dalam bentuk Excel, dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, filenya seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi teman-teman bisa silahkan di-download kalau teman-teman perlu. Jadi teman-teman bisa nanti memfilter tugas masing-masing. Misalkan teman-teman mau lihat
tugas-tugas KAUR keuangan berdasarkan pembagian tugas di PBDes, maka silakan filter, klik tanda panah kecil ini, kemudian hilangkan centang di select all, kemudian centang KAUR keuangan. Nah, seperti begitu. Oke, maka yang ditampilkan di sini hanya tugas KAUR keuangan berdasarkan bidang yang ditangani di APBDes. Atau mau lihat tugas dari KAUR kesejahteraan, kita klik di tanda ini, kemudian klik hilangkan centang KAUR keuangan, kemudian klik centang kasih kesejahteraan. Maka yang ditampilkan adalah tugas-tugas kasih kesejahteraan berdasarkan pembagian bidang di APBDes. Nah, ini contohnya nih. Jadi untuk pembagian tugas-tugas berdasarkan bidang yang ditangani di APBDes, teman-teman bisa download file ini nih. Linknya sudah saya sediakan di kolom description. Silakan teman-teman download melalui link yang sangat saya siapkan tersebut. Selanjutnya buku atau format laporan keuangan. Itu yang pertama buku rancangan APBDes, yang kedua buku rencana pembangunan, yang ketiga buku kegiatan pembangunan, yang keempat buku inventaris hasil pembangunan, dan yang kelima adalah buku inventaris dan kekayaan desa. Nah, buku-buku atau format administrasi laporan KAUR keuangan ini itu sudah saya siapkan juga, jadi teman-teman yang membutuhkan itu bisa mendownload melalui link deskripsi yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Silakan teman-teman download. Yang terakhir adalah hak-hak KAUR perencanaan. Hak KAUR perencanaan yang pertama adalah menerima penghasilan tetap setiap bulan atau gaji bulanan ya. Menerima tunjangan itu tiap bulan juga, kemudian jaminan kesehatan, dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa. Yang kedua, menerima bimbingan dan pembinaan teknis dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menerima hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teman-teman Guguping Channel, itulah tadi tugas pokok dan fungsi dari KAUR perencanaan di pemerintahan desa. Semoga bermanfaat, semoga dapat mencerahkan. Please, jika video ini bermanfaat, please tolong di like and subscribe ya. Terima kasih, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.